Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi ojek online. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tora Belo Polresta Palu, Senin 16 Juni 2025 ini diikuti ratusan peserta dari unsur TNI Polri, Bayangkari, dan masyarakat umum, serta diselenggarakan secara serentak se-Indonesia di bawah arahan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo melalui sambungan daring. Pemirsa Polri TV, saya Brigpol Vinindrani melaporkan dari Gedung Tora Belo Polresta Palu. Hari ini Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH didampingi Ketua Daerah Bayangkari Sulawesi Tengah Nyonya Vera Agus Nugroho menghadiri kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam rangka HUT Bayangkara ke-79. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Zoom meeting puncak bulan bakti kesehatan yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo dan diikuti oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang terdiri dari pelaksanaan donor darah dan pemeriksaan kesehatan kepada pengemudi ojek online. Ini dilaksanakan Polri dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun 2025, di mana di Polda Sulawesi Tengah memusatkan kegiatan ini di Aula Tora Belo Polda Sulawesi Tengah. Untuk target daripada pengumpulan kantong darah ya, yang kita dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PMI Sulawesi Tengah sebanyak 270 kantong darah, kemudian ulangi 270 kantong darah. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan yang diikuti oleh pengemudi ojek online ini tadi sudah terdaftar sebanyak 170 pengemudi ojek online. Berlangsung satu hari ini aja, dan nanti kesempatan untuk pemeriksaan terhadap pengemudi ojek online ini akan dilaksanakan berkelanjutan. Ya, artinya tidak hanya hari ini. Pemeriksaan kesehatan ini ya seperti tensi, kemudian pengecekan gula darah, kolesterol, dan pemberian vitamin atau obat-obatan yang sesuai keluhan daripada pengemudi ojek online. Di sini yang terlibat adalah dari Bidokes sebagai leading sektornya, ya, seluruh personel yang ada di Bidokes, kemudian di rumah sakit, ya, yang terlibat dalam kepanitiaan, termasuk dari teman-teman kita dari Poluan dan Bayangkari sendiri. Tadi kita lihat juga pesertanya dari TNI juga, ya. Polda Sulawesi Tengah menargetkan 270 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan permintaan darah masyarakat. Saya sangat bahagia mendapatkan pengobatan gratis ini. Harapan saya sangat bagus. Mudah-mudahan ada lagi pengobatan gratis selanjutnya supaya orang yang tidak mampu untuk pengobatan bisa mendapatkan pengobatan gratis. Ada kegiatan begini untuk membantu driver ojol sekota Palu supaya ada sedikit untuk biaya tambahan hidup. Persyaratannya sih untuk menjadi pendonor darah ya mungkin sehat jasmani dan rohani aja. Sebelum tahun lalu kalau tidak salah pernah ya, karena tahun lalu mengadakan juga seperti ini. Kalau nggak salah Pak ya, bagus sih supaya kan ini untuk supaya tidak ada pasokan darah tetap ada. Kegiatan ini juga sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Kegiatan ini diturut diikuti puluhan personil Korem 132 Tadulako, personil Polda Sulawesi Tengah, pengurus daerah Bayangkari Sulawesi Tengah, serta ratusan pengemudi ojek online. Kebersamaan ini menjadi wujud nyata sinergi TNI Polri dan masyarakat dalam aksi kemanusiaan. Dari Palu, saya Brigpol Vinindrani melaporkan untuk Polri TV. Masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79,
Polda Sumatera Barat sukses menggelar bakti kesehatan di Sumatera, di Youth Center Padang, pada Senin 16 Juni 2025. Kegiatan ini mencakup donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan hitanan massal yang diikuti dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat, anggota Polri, dan ASN di wilayah Sumatera Barat. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan bantuan sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 di Gedung Bagindo Ajistan, Kota Padang. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Kepolisian Daerah Sumatera Barat sukses menggelar bakti kesehatan di Youth Center Padang Senin 16 Juni 2025. Kegiatan ini mencakup donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, kinatan massal yang diikuti dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat, anggota Polri, dan ASN di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan laporan panitia, kegiatan ini berhasil mengumpulkan 457 kantong darah melalui aksi donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Sumatera Barat. Selain itu, layanan kesehatan mencatat capaian signifikan, meliputi pengobatan umum untuk 542 orang, pengobatan jantung untuk 55 orang, pengobatan THT untuk 67 orang, pengobatan gigi untuk 62 orang, serta pelayanan bantuan hidup untuk 75 orang. Tak ketinggalan kinatan massal diikuti oleh 217 anak yang turut dirangkai dengan pemberian bingkisan sebagai bentuk dukungan. Tidak itu saja, Polda Sumatera Barat juga mendistribusikan sekitar 7.000 bantuan sembako yang tersebar di kabupaten dan kota. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmilawati Rosya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat. Kegiatan ini berlangsung sejak jam 8 pagi hingga sore hari dan melibatkan tim medis dari Bitdokes Polda Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat berharap kegiatan ini dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan publik. Hari ini kita melaksanakan bakti kesehatan dalam rangka Bayangkara yang ke-79. Ini juga dalam rangka hubungan kita kepolisian dari Sumatera Barat khususnya dan secara umum dengan kepolisian negara penunggah. Dalam hal ini adalah Polri untuk masyarakat. Yang saya tegaskan Polri untuk masyarakat. Jadi kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Bayangkara ini ada beberapa kegiatan di Sumatera Barat. Yang pertama kita akan mendistribusikan kurang lebih 7.000 bantuan sembako nanti di provinsi dan di kabupaten kota. Ya, jadi ini adalah bentuk daripada kepedulian kita dalam rangka Bayangkara. Mudah-mudahan itu bisa membantu mereka saudara-saudara kita. Dari Gedung Bagindo Ajistan, Kota Padang, saya Brigadir Berta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Berikutnya pemirsa, Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah bersama Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Cilacap meresmikan Perpustakaan Wijaya Kusuma di lingkungan TK dan SD Kemala Bayangkari Polresta Cilacap pada Senin pagi 16 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat ini dihadiri langsung oleh Kapolresta Cilacap Polda Jawa Tengah Kombes Pol Ruruh Wicaksono serta para pejabat utama Polresta Cilacap, pengurus yayasan dan jajaran Kapolsek Cilacap. Perpustakaan yang diberi nama Wijaya Kusuma ini dipilih sebagai ikon lokal Kabupaten Cilacap, sekaligus menjadi simbol semangat literasi dan pendidikan di lingkungan Polri. Kehadiran perpustakaan ini diharapkan mampu menjadi taman pengetahuan sekaligus sumber inspirasi bagi para siswa. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap juga turut membantu pembangunan ini, termasuk koleksi buku-buku ini diperoleh dari sumbangan Kapolresta Cilacap dan semua personil. Kapolresta Cilacap berharap semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk semua dan bisa menjadi taman pengetahuan bagi anak-anak bangsa. Peresmian ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kepolisian, dunia pendidikan, dan masyarakat. Dengan hadirnya fasilitas perpustakaan yang representatif, Polresta Cilacap menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan anak-anak sejak usia dini. Dengan diresmikannya Perpustakaan Wijaya Kusuma, diharapkan anak-anak di lingkungan sekolah Kemala Bayangkari memiliki akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dan budaya literasi sejak dini. Dari tim Humas Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Masih di Jawa Tengah, pemirsa, Polres Boyolali bersama Taruna Akpol tingkat 1 Angkatan 59 Batalion Bayangkara Dharma menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menggelar aksi bersih-bersih di pusat kota Boyolali. Wakapolres Boyolali, Kompol Nunung Farmadi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah sebagai wujud nyata kepolisian dan generasi penerusnya dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Kita bersama dengan Taruna maupun masyarakat saat ini melaksanakan kebersihan. Saat ini personil Polres Boyolali bersama dengan Taruna Akpol yang melaksanakan Latja di Polres Boyolali melaksanakan kegiatan peduli lingkungan di seputaran kota Boyolali. Pembersihan lingkungan khususnya di seputaran Polsek Kota Boyolali maupun Simpang Siaga, tepatnya pusat kota Boyolali ini, untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Di Kalimantan Tengah, pemirsa, Polda Kalimantan Tengah menggelar lomba menembak dan sipet di lapangan tembak multifungsi Wira Pratama, Palangkaraya pada Selasa pagi. Polda Kalimantan Tengah menggelar lomba menembak dan sipet dalam menyambut Hari Bayangkara ke-79 di lapangan tembak multifungsi Wira Pratama, Palangkaraya pada Selasa pagi. Melansir dari laman resmi Pemprov Kalimantan Tengah, manyipet atau permainan menyumpit merupakan permainan suku Dayak dalam unjuk kemahiran dalam berburu binatang di hutan. Peralatan yang digunakan dalam perlombaan ini meliputi sipet atau sumpit yang dibuat dari kayu, akan sumpit yang berasal dari bambu, serta pelimping yang terbuat dari kertas atau palawi. Setiap peserta melakukan penyumpitan sebanyak 5 rambahan, di mana satu rambahan terdiri dari 5 anak sumpit. Bagi peserta laki-laki, jarak penyumpitan ditetapkan sejauh 25 meter, sedangkan bagi peserta perempuan jaraknya adalah 20 meter. Selain sipet, lomba menembak turut memeriahkan rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-79 Polda Kalimantan Tengah. Perlombaan menembak dinilai penting untuk meningkatkan konsentrasi dan sebagai ajang untuk mempererat koordinasi antara Polri bersama Forkopimda Kalimantan Tengah. Tentunya dari beberapa menembak ini diikuti oleh langsung Bapak Gubernur, Bapak Forkopimda, dan semua PJU dan beberapa anggota ya, dan Polres juga. Tentunya ini menjadi rangkaian dari Hari Bayangkara dan ada beberapa lomba dan kategori yang menembak, sehingga ini menimbulkan
silaturahmi dan koordinasi antara Forkopimda dengan Polda Jawa Tengah. Dan nantinya perlombaan akan terus dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Kedua lomba ini menembak dan sipet digelar untuk mengangkat kearifan lokal di Kalimantan Tengah dan diharapkan kedua lomba ini dapat menjadikan semangat untuk menjaga warisan budaya serta melatih ketangkasan dan konsentrasi. Menjelang Hari Bayangkara ke-79 pada tanggal 1 Juli mendatang, Polda Kalimantan Tengah akan menggelar lomba dengan kearifan lokal lainnya untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-79. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, pemirsa Polres Berau menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah di Polres Berau pada Selasa pagi. Kegiatan donor darah diikuti oleh jajaran Polres Berau, Bayangkari, TNI hingga masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh tim media dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Berau, berkolaborasi bersama Sidokes Polres Berau. Sebanyak 105 peserta yang mendaftar, namun hanya 65 yang lolos untuk melakukan donor darah karena alasan medis seperti tekanan darah tinggi atau rendah, kondisi HB rendah hingga penggunaan KB suntik. Kegiatan donor darah akan terus dilakukan secara berkala. Selain untuk membantu masyarakat dari bidang kesehatan, kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.